Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Alia Putri dengan NPM 2014151023 dengan mata kuliah hidrologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Studi Besarnya Erosi pada Areal Reklamasi Tambang Batubara di PT Arutmin, Indonesia Kabupaten Kota Baru, yang ditulis oleh Ahmad Yani dengan jurnal Hutan Tropis pada tahun 2012 bervolume 13 nomor 1, halamannya 46 sampai 54. Selanjutnya ke materi, ada bab pertama pendahuluan. Yang pertama, sumber daya hutan. Fungsi-fungsi sumber daya alam tersebut perlu dilestarikan agar dapat memberikan manfaat secara optimal yang didasarkan pada prinsip kelestarian. Yang kedua itu ada kegiatan. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam termasuk dalam kegiatan batubara tanpa disertai adanya tindakan konservasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan, antara lain adanya bahayanya erosi. Selanjutnya itu ada pasca penambangan. Erosi yang terjadi pada lahan yang sudah direklamasi merupakan masalah utama yang dihadapi, khususnya dalam upaya konservasi dan rehabilitasi lahan. Dan tujuannya yaitu mengetahui besarnya erosi dan besarnya tingkat bahaya erosi atau TBE pada berbagai tipe unit lahan yang sudah direklamasi di PT Arutmin Tambang Sanakin. Selanjutnya bab 2 ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Arutmin Indonesia Desa Sanakin di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu bulan Mei sampai Juli pada tahun 2005. Kegiatan ini meliputi persiapan awal, observasi lapangan, pengambilan data, dan penyusunan laporan. Memprediksi besarnya erosi tanah atau menentukan tingkat sedimentasi pada areal pasca tambang yang sudah direklamasi adalah metode USLE yang dikemukakan oleh Departemen Kehutanan. Menentukan tingkat bahaya erosi atau TBE, pertama perlu diketahui erosi aktual yang terjadi pada suatu areal. Perhitungan erosi aktual tersebut kemungkinan dijelaskan dalam kelas bahaya erosi pada tabel 1 Departemen Kehutanan 1987. Dan berikut adalah perhitungannya. Untuk mengetahui nilai erosi yang dapat ditoleransi pada lahan tersebut atau toleransi soil loss atau TSL dihitung dengan rumus TLH dengan DE dikurang DMN ditambah SPR dibagi RL dengan DE atau DE sama dengan FDKT dikali FDMAX. Selanjutnya untuk mengetahui nilai TSL di lokasi penelitian dalam ton atau per hektar atau per tahun digunakan rumus sebagai berikut yang diketahui dari sumber Suhara et al. Pada tahun 1986 yaitu SL sama dengan bit dikali TLH dikali 10. Dan untuk menggambarkan tingkat bahaya erosi, maka dicari indeks bahaya erosi. Seperti yang dikemukakan oleh Suhara et al. Pada tahun 1986 dengan rumus IBE sama dengan A dibagi TSL. Dan untuk itu, tadi itu kan ada istilah-istilah dari rumus, dan ini pengertiannya. TLA itu adalah tinggi lapisan tanah yang hilang, dan DE itu kedalaman ekivalen tanah. DMN adalah kedalaman minimum tanah untuk pertumbuhan. SL itu batas erosi yang dapat ditoleransi. Untuk SFR, laju pertumbuhan tanah dengan satuannya mm per tahun, dengan terus RL, resource life atau umur guna tanah yang diasumsikan sebagai 200 tahun. Terus ada BIP, yaitu bobot isi tanah dengan satuan gram per cm kubik. Dan TLH, tinggi lapisan tanah yang hilang, yang satuan mm per tahun. FDKT, yaitu faktor kedalaman tanah, itu biasanya 0,8. Dan FD max, faktor kedalaman maksimum. Dan IBE itu indeks bahaya erosi, dan A itu adalah erosi yang terjadi yang satuan ton per hektar per tahun. Dengan TSL batas erosi yang ditoleransi. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Bab 3 yaitu ada hasil dan pembahasan. Besarnya erosi dengan menggunakan metode USLA menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan erosi yang sebenarnya atau overestimate. Agar diperoleh nilai yang lebih akurat, maka rumus USLA tersebut harus dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, nilai hasil perhitungan dengan rumus USLA setelah dikalikan dengan faktor koreksi, maka diperoleh nilai besarnya erosi atau erosi aktual untuk berbagai tipe penutupan lahan tahun tanam reklamasi.
Nah, besarnya erosi aktual pada UL1 dengan nilai 39,113 ton per hektar per tahun dan UL2 dengan nilai 37,618 ton per hektar per tahun lebih besar nilai erosinya dibandingkan dengan nilai erosi UL ketiga dengan nilai 0,380 ton per hektar per tahun. UL keempat dengan nilai 9.725 ton per hektar per tahun dan UL kelima dengan nilai 36.469 ton hektar per tahun. Dan ini berikut adalah tabel nilai erosi. Diagram nilai besar pada lahan reklamasi per unit lahan tahun tanah. Dan ini merupakan tabel kelas ya, tabel unit lahan. Dan ini merupakan keterangannya yaitu LS, faktor panjang lereng dan kemiringan tanah atau lereng. Dan K-nya sendiri itu erodibilitas tanah dengan satuan ton per jam atau mg cm. Dengan P-nya faktor pengolahan tanah, C-nya faktor pola penutupan tanah, A-nya besarnya erosi aktual dengan satuan ton per hektar per tahun. Dan R-nya erosivitas hujan dengan mg cm per hektar per jam atau per tahun. Kandungan pasir UL yang ke-1 dan UL kedua itu lebih besar dibandingkan dengan UL ketiga dan UL 4 dan UL 5. Curah hujan pada UL 3 dan UL 4 tersebut kurang atau kering, sedangkan UL 1 dan UL 2 curah hujannya cukup besar. Kandungan pasir dan debu serta bahan organiknya lebih kecil dibandingkan dengan UL 1 dan UL 2, sehingga nilai permeabilitasnya kecil. Nah, yang mempengaruhi nilai faktor erosivitas hujan pada 5 unit lahan dengan tahun tanam yang berbeda. Tanah yang mengandung terlalu banyak liar mempunyai kemampuan penyimpanan air yang tinggi, tetapi erosinya kurang baik. Struktur tanah berdasarkan hasil pengamatan untuk semua lokasi penelitian adalah sama, yaitu granular sebagai dengan sampai kasar atau remah, terdapat pada lahan reklamasi UL1, sedangkan pada lahan reklamasi UL2, 3, 4, dan 5, justru struktur tanahnya itu gumpal, lempeng, dan pejal. Terus ada perbedaan struktur tanah ini akibat dari perbedaan kandungan pasir, liat, dan debu pada tiap unit lahan tahun tanam yang disebabkan oleh kelas lereng yang berbeda dan curah hujan yang terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi terjadinya erosi. Nanti itu ada perbedaan kandungan bahan organik pada masing-masing lahan penelitian. Itu karena adanya perbedaan sifat vegetasi penutupan tanah dan adanya aktivitas mikroorganisme berbagai pengurai di dalam tanahnya. Selanjutnya itu ada permeabilitas tanah. Itu juga mempengaruhi kecepatan aliran, di mana air dapat meresap melalui profil tanah, dan ini itu tergantung pada faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah. Nah, percikan air hujan itu menyebabkan pelepasan dan atau penyebaran dari partikel tanah, maka partikel-partikel yang jatuh lebih kecil akan menutup pori-pori tanah. Itu ada tanah dengan kandungan debu antara 40-60%. Itu sangat peka terhadap erosi. Kenapa? Karena tanah akan lebih mudah tererosi apabila mempunyai kandungan debu tinggi, serta liat dan kandungan bahan organiknya yang rendah. Selanjutnya itu ada tumbuh tanah sebagian besar itu mengandung pasir dan debu. Itu lebih mudah dispersi daripada tanah yang mengandung lebih banyak liat. Nah, erosi yang terjadi pada lahan yang sudah direklamasi itu merupakan masalah utama yang dihadapi, khususnya dalam upaya konservasi dan rehabilitasi lahan. Nah, kohesi dari bagian-bagian tanah liat mengikat bagian-bagian tanah yang halus itu menjadi satu dan menghindarkan terjadinya dispersi. Kapasitas infiltrasi yaitu kemampuan tanah secara kontinu menyerap air. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran pori, stabilitas pori, dan bentuk dari profil tanah yang mengandung lempung dan bersifat dapat mengembang, cenderung mempunyai kapasitas infiltrasi yang rendah. Dan tanah yang bertekstur lebih kasar itu memiliki ruang-ruang pori yang lebih besar di antara partikel-partikel tanah yang lebih permeabel. Selanjutnya ada nilai LS. Nilai LS setiap lokasi penelitian itu berbeda karena perbedaan panjang lereng dan kemiringan lereng tanah itu pada setiap lokasi penelitian tersebut berbeda. Jadi perhitungan terlihat bahwa semakin panjang dan curam suatu lereng, maka semakin besar pula nilai LS-nya. Dan semakin panjang lereng, maka akan memperbesar kekuatan angkut air dan jumlah butiran-butiran hujan semakin banyak. Erosi dalam hubungannya dengan panjang lereng dalam keterangannya disebabkan oleh adanya lereng lebih besar, berarti akan lebih banyak hasil percikan tanah yang jatuh dan larut ke bawah sehingga aliran permukaan menjadi lebih besar.
Dan pada lahan reklamasi ini terdapat jenis tanaman dan tingkat semai, sepi, dan tiang, maupun pohon sehingga peran hutan sebagai pengendali erosi. Batang, daun, ranting, dan tumbuhan bawah berperan dalam menghalangi tumbukan langsung dari butiran-butiran air hujan ke permukaan tanah. Dan tindakan konservasi tanah itu seperti pembuatan teras dan sebagainya yang sebagai sarana pengendali erosi. Dan tindakan konservasi tanah itu berperan dalam mengurangi laju aliran permukaan dan besarnya erosi yang terjadi diperkecil. Selanjutnya ada tingkat bahaya erosi dan indeks bahaya erosi. Jenis tanah pada lokasi penelitian adalah ratosol, di mana menurut USDA mempunyai kedalaman tanah sebesar 0,8 dengan laju pembentukan tanah 0,5 mm per tahun atau 6 ton per hektar per tahun, sedangkan umur guna lahan diasumsikan sebagai 200 tahun. Dan berikut merupakan tabel hasil perhitungan erosi yang masih dapat ditoleransi, indeks bahaya erosi, dan tingkat bahaya erosi pada berbagai tipe penutupan lahan. Dan bisa disimpulkan, lahan reklamasi pada unit lahan 1 dan unit lahan 2 termasuk dalam TBE tinggi karena IBE unit lahan 1 dan unit lahan 2 termasuk nilainya tinggi. Dan untuk unit lahan 3 termasuk dalam TBE rendah karena nilai IBE-nya sangat kecil. Dan untuk unit lahan keempat itu termasuk dalam sangat tinggi karena IBE-nya tinggi. Dan untuk unit lahan kelima termasuk dalam ekstrim. Kenapa? Karena nilai IBE-nya ekstrim. Jadi TBE pada unit lahan 1, 2, 3, 4 dan membahayakan dan 5 itu membahayakan ada atau tidaknya dan perlunya upaya pencegahan erosi pada unit lahan yang TBE-nya tergolong sangat tinggi dengan melakukan konservasi. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Erosi yang terjadi pada unit lahan 1 sebesar 39,11 ton per hektar per tahun merupakan erosi yang tertinggi dibandingkan unit lahan lainnya. Nah, besarnya erosi yang dapat ditoleransi atau ESL untuk lahan reklamasi pada unit lahan 1 itu sebesar 8,008 ton per hektar per tahun. Sedangkan untuk lahan kedua itu sebesar 8,55 ton per hektar per tahun. Dan untuk lahan ketiga sebesar 8,47 ton per hektar per tahun. Dan untuk unit lahan keempat sebesar 10,769 ton per hektar per tahun, dan yang terakhir untuk lahan kelima sebesar 8,54 ton per hektar per tahun. Dan panjang kecuraman lereng sangat berpengaruh pada besarnya tingkat bahaya erosi yang terjadi. Jadi semakin tinggi kecuraman, maka semakin tinggi pula erosi yang terjadi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.